Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya sudah berapa lama ya tidak tempat ini? Ada yang ketahuan enggak? Setahun yang lalu ya. Jadi kesempatan ini adalah sangat sukacita di hati saya. Tadi pagi saya kurang lebih bangun jam 5 pagi. Saya merefresh lagi hidup saya. Mengapa Tuhan izinkan kepada saya menghadapi banyak masalah? Ya, masalah ini masalah keluarga maupun masalah dalam tempat pekerjaan juga. Tapi saya melaluinya step by step, langkah demi langkah, dan kita jalankan dengan baik. Kita jalankan pasrah hidup kita kepada Tuhan, sehingga saya katakan dapat dimenangkan. Karena bagaimanapun juga kalau orang yang taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan juga memberikan bimbingan, tuntunan yang benar terhadap kita. Amin. Ya, saya sangat diberkati hari Minggu ini dengan dua kesaksian yang sangat menggugah hati saya. Ya, saya lihat Ibu Tina maupun Saudara Victor bagaimana dalam kehidupannya. Jadi saudara yang kasih, kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bayangkan saudara, kalau saya lihat ya, apakah di Jakarta maupun di Tangerang ini kalau hujannya itu katakanlah tempat dengan tempat sih biasa ya. Tapi apakah hujan di sekeliling cuma 3 rumah yang akan dikasih hujan karena dia tidak berbuat yang tidak baik kepada Tuhan? Kan enggak. Tuhan berikan semua berkat hujan itu sehingga sampai akhirnya kelebihan jadi banjir. Nah, akan tetapi Tuhan akan menjaga biji matanya. Yang penting kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, asalkan kita taat kepadanya. Amin. Baiklah saudara kekasih, di pagi hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita minta Tuhan akan buka dan bimbing kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah Yesus Kristus yang maha besar dan maha pengasih dan maha penyayang, yang juga tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan karya-Mu yang begitu indah. Ya Tuhan Allahku, dengarlah seluruh hamba ini, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Kau pergunakan, Kau pakai dengan kuat kuasa darah-Mu, dan senantiasa apa yang diucapkannya seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan yang mendengarkan, yang Kau bukakan mata dan pikiran hatinya Tuhan, biar tertuju kepada Engkau Yesus Kristus saja. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Bila mana ada kuasa gelap maupun roh jahat yang akan mengganggu ketentraman daripada ibadah kami ini, kami semua bersatu hati untuk mengusir dan menolaknya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Inilah Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan amin. Baik saudara kekasih, kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 ayat 21. Baiklah, saya akan membacakan ayat yang pertama 14, yang ke-15 saudara kekasih. Ya. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam
batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Dan dapat mengenal sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang telah membacakan firman Tuhan, merenungkan, menjalankannya dalam hidup hari lepas hari. Saudara kekasih, setelah saya membawakan firman Tuhan yang terakhir di tempat ini, saya dapat tugas lagi ke Batam dan Singapura. Saudara, sebenarnya katakanlah sejujurnya, saya ini asker tak berguna ya. Kalau orang Malay bilang asker tak berguna, maksudnya sudah pensiun. Tetapi saya entah mengapa ada satu perusahaan di Singapura yang masih mau memakai saya. Jadi sebenarnya semestinya mengajukan dulu CV, lamaran dan sebagainya. Ini terbalik, saudara. Saya nggak tahu, bekerja dulu ya, panggil, kamu buat CV, lamaran kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi janganlah kita ragu dan khawatir kalau Tuhan ada di tengah kita, Tuhan ada dalam hati kita. Niscaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, asalkan kita taat dan percaya kepadanya. Nah, boleh dikatakan pekerjaan ini yang saya kerjakan ini sebenarnya sangat riskan, berbahaya, tapi saya jalankan karena bagaimanapun juga di samping ini toleransinya sangat tinggi sekali. Kalau kita tidak kuat iman kita pasti jatuh dalam dosa. Kenapa demikian, saudara? Karena saya mentransfer minyak, saya menjual minyak, dan hasilnya ini harus diserahkan kepada yang punya. Dengan catatan kita harus jujur, tidak mengurangi, tidak melebihkan. Nah, itu saja. Nah, saudara, di akhir ya, saudara lihat di KPK di mana sekarang mencari yang halalnya susah, apalagi yang mencari yang tidak halal gitu ya, itu sangat ini sekali, saudara. Akan tetapi kita sebagai anak Tuhan ya, kita harus benar-benar menjadi satu hidup yang terang, bukan hidup yang gelap, menjadi satu contoh. Kalau saudara diberikan kepercayaan, dia senantiasa kepercayaan ini saudara pegang dan saudara jalankan dengan baik, asal kita mau berterus terang. Jadi kalau kita berterus terang begini ya, dengan catatan kita bekerja tapi tidak dibayar dengan profesional, yaitu mungkin akan ujung-ujungnya akan kita sikat itu barang itu. Tapi kalau kita dibayar profesional, jangan sampai kita menyikat barang yang kita percayakan kepada kita, itu juga tidak benar. Nah, makanya saudara, saya bukan mau mengajarkan, tapi kita sharing di sini. Itu sekali transaksi minyak itu sangat besar. Kalau katakanlah 500.000 barrel atau 1 juta US, kalau harganya sekarang ini sudah $99, berapa? Ya, sangat besar sekali. Nah, apalagi di zaman sekarang ini transfer daripada produksi minyak ini ada yang bensin, minyak tanah, solar, HSD. Ini sangat common, sangat biasa sekali. Nah, ini orang kalau sudah main transfer ini kadang-kadang kita lupa ya, pengaruh dari kiri kanan. Wah, kita jual aja, kan yang di pipa-pipa itu kan udah terhitung, kita kumpulkan di slot, kita nanti kita jual ya. Minyak ini punya siapa? Yang punya lah, bukan punya kita. Walaupun itu udah terhitung, tapi kalau dia kita
urut lagi sampai ke bawah, sampai jatuh lagi minyaknya ke stop itu, kalau kita menjual itu memang hak-hak kita sih, memang udah nggak terhitung. Tapi bagaimanapun juga ini masih ada di kapal. Ini adalah kepunyaan daripada yang punya kapal, yang punya minyak ini. Jadi kita nggak berhak untuk menjual. Boleh menjual, tapi dengan catatan yang punya harus tahu. Nah, ini banyak dilakukan dari sekarang ini, karena dengan aplikasinya yang demikian, jadi dia jual, tapi di backup oleh orang-orang yang sekitarnya, jadi dibagi rata lah berapa, cepat atau lambat atau cepat pasti ketahuan. Ya, saya percaya itu. Bagaimanapun juga orang kalau dibagi kue potongan yang rata, udah pasti kok potongan saya kecil nih, kok potongan si A besar, atau potongan si B lebih besar dari saya dan sebagainya. Ini akan bunyi ini akan bisa terdengar kepada yang punya minyak ini. Nah, ternyata banyak permainan-permainan di kita yang mula-mulanya tidak ketahuan, tetapi jadi ketahuan. Nah, ini hal-hal yang demikianlah yang harus kita jaga. Saya terus terang, godaan sih nggak sedikit banyak ya, tapi saya sebagai manusia bukannya berarti saya nggak memerlukan uang, bukan demikian. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, peganglah hidup saya di tangan-Mu. Sebab saya yakin dan percaya kalau kita mati, meninggal, nggak ada, kita cuma kapling 2 meter yang belum dibangun aja, itu aja, 1x2 ukurannya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mati, kita akan hidup kembali taman Firdaus dan menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Kita yakin dan percaya hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, tapi nantinya. Kita bagaimanapun juga kita harus menopang dalam kehidupan kita, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang lemah, apalagi yang sakit, apalagi yang sedang marah dengan kita, apalagi yang memusuhi kita. Bagaimana kita akan mendoakan mereka atau tidak? Saya mau tanya, kalau yang mendoakan teman kita yang baik pada kita, sudah pasti kita mendoakan. Tapi mendoakan orang yang tidak baik kepada kita, apakah saudara mendoakan atau tidak? Halo? Nah, susah ya? Apalagi lihat, gue udah empet nih lihat mukanya nih. Aduh, masa gue difitnah? Masa gue digini? Gue mau doain dia. Sorry saja lah. Termasuk kayak juga dulunya begitu. Kita mengaku saja lah ya. Saya nggak pernah menutupi. Dulu pernah saya waduh, orang tuh nyebelin gitu ya. Udah nyebelin tuh fitnah lagi, menjeleksi saya lagi, memojokkan saya, menterpurukan saya, sehingga saya mungkin jatuh terjerembab, rasain lu, perlu lu, patah kaki lu gitu. Waduh, itu kita sudah mendoakan dia. Wah, sorry deh, dalam hidup saya melihatnya juga empet ya. Apalagi nah, ini kita balik bagaimana saudara. Saya lama-lama Tuhan tuh bagaimana ya, orang ini kan mesti dikasih ganjaran dong. Kok saya menghakimi? Penghakiman adalah hakku, punya besar ya Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi, itu urusan Tuhan. Tapi kita bagaimana kita mendoakan. Apalagi ya dalam hal ini ya, banyak ya saya lihat ya kasus-kasus yang saya dengar diskusi ini, pembagian harta tidak adil dan sebagainya. Ini menjadi suatu momentum yang akan cikal bakalnya jadi nggak suka antara saudara dan antara anak dan ayah, mungkin antara saudara, kakak dan adik, sehingga pembagian ini tidak benar sehingga menjadi memusuhi. Nah, ini jangan selalu terjadi, karena bagaimanapun juga yang saya utarakan ini tidak ada satupun harta yang dibawa saudara ke liang kubur ya. Semua tertinggal di dunia, tertinggal pada orang yang hidup. Yang dibawa adalah kita iman dan percaya kita kepada Tuhan ya. Nah saudara, yang tadi kita katakan di sini, bagaimana kita harus menjadi orang yang baik ya. Nah kita akan dalam hal ini tema kita mendoakan teman-teman kita. Teman kita ini siapa saja, saudara itu siapa saja. Saya lihat ada di sini mungkin ada persekutuan doa ya, untuk mendoakan orang yang sakit, yang sedang bergumul, orang mencari pekerjaan dan sebagainya. Ini hamba Tuhan ini Bro Franky ini ya selalu mengingatkan kepada kita bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita. Bagaimana kita tanpa doa kita bisa berjalan di dalam Tuhan.
Itu never and ever. Ya, jadi orang Kristen adalah nafas kita adalah Tuhan. Nah, saya mau sebutkan ya di sini bagaimana ketulusan hati persahabatan adalah satu dengan yang dinilai dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi ada pokok doa yang kita harus doakan. Ini ada 5, ya, ada 5 saudara. Ya, yang pertama itu perlindungan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga pengudusan, yang keempat pelayanan, yang kelima berkat. Ya, jadi untuk memudahkan kita mengingat apa saja yang perlu kita doakan, lihatlah 5 jari kita. Paling tidak ada 5 yang bisa kita doakan kepada teman-teman kita. Yaitu adalah satu yang tadi saya sebutkan, perlindungan. Kita bisa lihat di 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Jadi mintalah perlindungan Tuhan untuk teman-teman kita, karena hidup ini adalah sebuah peperangan. Iblis selalu menginginkan kita jatuh terpuruk, kecewa, ditipu, disakiti, dan lain-lain. Berdoalah agar teman-teman kita ada dalam perlindungan kuasa Tuhan, sehingga tidak ada satupun kuasa atau pengaruh jahat yang sanggup menjamahnya. Teman-teman yang perlu kita doakan termasuk juga orang yang dekat dengan kita, seperti gembala, pemimpin, dan guru-guru sekolah minggu, dan pelayan-pelayan hamba Tuhan. Ya, itu kita harus doakan. Ya, yang pertama kita bisa lihat dalam 1 Petrus ayat 5 ayat 7 ya. Yang kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan ini kita bisa juga melihat daripada Efesus 1 ayat 3 dan 2 Korintus 4 ayat 8. Ya. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia yang bertanggung jawab memelihara kita. Ini berbicara mengenai kecukupan akan kebutuhan hidup sehari-hari, baik fisik, mental, rohani, dan emosional. Berdoa agar Tuhan memelihara teman-teman kita. Ya. Yang ketiga, ya, adalah pengudusan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 17 ayat 17 dan Ibrani 12 ayat 14. Yesus pernah berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17. Mintalah agar Tuhan menguduskan teman-teman kita dari segala dosa, pengaruhnya yang akan menjatuhkan mereka melalui firman-Nya. Ya. Yang keempat, pelayanan. Ya, kita bisa melihat di 1 Petrus 4 ayat 9. Ya. Berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan teman-teman kita dan mengurapi mereka dengan kuasa hikmat. Bagi yang belum melayani, berdoalah agar Tuhan menjamah hati untuk terlibat dari jauh dengan melayani Tuhan. Ya, saudara itu. Yang kelima adalah berkat. Ya. Berkat kita bisa melihat dari Ibrani 13 ayat 8. Ya. Berdoa agar Tuhan memberkati teman-teman kita dengan berkat-berkat jasmani dan materi melalui pekerjaannya mereka, dan juga berkat-berkat rohani. Nah, saudara, di dalam doa Paulus ini, kita kalau memang berdoa, mari kita mendoakan teman-teman kita, sahabat kita, apalagi saudara kita, adik, kakak, orang tua, ayah dan ibu, ya, dan paman, tante, om, dan sebagainya. Kita mendoakan, ya. Jadi apalagi ini kita mendoakan karena kita kenal, karena dia sayang dengan kita pun menyayangi mereka. Tetapi di sini yang tadi saya sebutkan 5 jari teman-teman kita yang harus didoakan, itu ada perlindungan, pemeliharaan, pengudusan, pelayanan, dan berkat. Tetapi saudara, bagaimana kita mengaplikasikannya? Kita harus mendoakan kepada orang yang kita tidak sukai. Kita mendoakan kepada orang yang kita mungkin benci kepada mereka. Bagaimana mengaplikasikan kehidupan kita untuk kita berdoa untuk mereka? Saudara, dulu-dulunya saya mengakui ini agak sulit untuk saya mendoakan kepada
yang saya tidak sukai, apalagi apa yang kadang-kadang dulu saya benci sama orang itu. Dulu ya saudara ya, waktu saya masih muda ya, terus saya berangsur-angsur saya mengerti firman Tuhan, ya artinya selangkah demi selangkah Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita harus memaafkan kepada si A, kepada si B, kepada si C 1 kali, kadang-kadang 7 kali katanya, atas kali 7. Wah, maaf. Jangankan mau 7 kali, 1 kali saya susah untuk memaafkan. Ini orang sudah mata saya sudah rusak, tidak bisa saya memaafkan. Nah, saudara, terus saudara berdoa, doa Bapa kami, ya, ya Bapa ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengambil orang yang bersalah kepada kami. Gugur semua saudara. Saudara akan tidak bisa diterima doa saudara kepada Tuhan kalau saudara masih membenci saudara, teman-teman yang lainnya, atau saudara membenci saudara atau adik atau kakak, saudara membenci kepada ayah atau ibu, saudara membenci kepada om dan tante, tapi saudara ingin diberkati. Never and ever. Ya, saudara tidak bisa untuk berbuat yang demikian. Karena apa? Saudara harus mengampuni sebelum matahari terbenam. Oh, ini gak gampang saudara, sulit, tapi saudara harus belajar seperti wajah, belajar seperti karakter Yesus. Kalau saudara ingin diberkati, maka dari itu saudara berpikir ya, Pak John ini enak ya memberitakan firman Tuhan, terus mengatakan yang demikian kepada kita di sini. Saudara, sebelum saya mengatakannya ini, saya bergumul habis-habisan. Tuhan, apa yang saya harus tegaskan, apa yang harus saya aplikasikan? Tuhan, tempatlah saya. Biarlah saya benar-benar seturut dengan apa yang Kau hendaki. Jadikanlah saya Tuhan menjadi batu penjuru, bukan batu sandungan kepada orang lain. Saudara kekasih, saya memang manusia biasa. Saya memang orang yang berdosa. Gak ada orang yang benar akan dipanggil Tuhan. Tuhan menginginkan kepada kita bagi orang yang lemah lesu, bahkan berdosa, Tuhan akan mengampuninya. Tetapi kita jangan mengulangi lagi dosa yang kita perbuat. Nah saudara, saya kepingin ya, hidup ini menjadi benar-benar sukacita dalam kehidupan kita. Saya kepingin Tuhan, ujilah saya menjadi lebih hari lebih dekat kepada Engkau. Kalau Tuhan mengizinkan percobaan ini, janganlah Tuhan melebihi kebatasan saya, jangan melebihi kekuatan saya. Kalau saya melihat saudara kekasih, bagaimana Ayub ya diizinkan oleh Tuhan, kuasa gelap iblis mencobainya sehingga Ayub kehilangan segala-galanya, bahkan dirinya sendiri, bahkan sahabat-sahabat. Saya mau tanya saudara, pada saat Ayub dicobai oleh kuasa kegelapannya, itu ada sahabat-sahabatnya, Pak. Ini sahabatnya baik apa tidak ya? Sahabatnya yang pada saat Ayub sudah kesusahan, baik atau tidak? Halo? Tidak? Baik? Sahabatnya? Sahabat-sahabatnya kan meninggalkan, ya, baik atau tidak? Nah, saudara, sebenarnya kalau menurut hemat saya, kan dia bilang, di mana Tuhanmu? Ya, sampai istrinya bilang, kenapa menjadi begini? Kenapa kamu tidak meninggalkan saja Tuhanmu? Nah, Ayub menjawab, ya, ini bukan kehendakku, tapi terjadilah untuk besar nama Tuhan. Saya kalau dipikir-pikir ya, umpamanya kita jangankan sebagian besar yang Tuhan izinkan untuk mencoba dengan Ayub, sedikit saja kita keserempet mobil aja, mobilnya penyok, itu kita udah exciting sekali, ya. Apalagi ini Ayub, kekayaannya hilang, ya. Dia punya banyak sapi, lembu, domba hilang, rumahnya hilang, sampai anak-anaknya pun mati. Benar-benar melihat ini suatu keajaiban saja. Kalau kita mungkin diberi izinkan begini, kita nggak ada yang kuat di zaman sekarang ini. Mengapa? Ini sudah dahsyat sekali. Karena apa? Tuhan tahu Ayub akan bertahan. Tuhan tahu kemampuan Ayub sampai di mana.
Jadi apa yang Tuhan izinkan kepada kita, iblis mencobai kita, menguji kita, itu nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan tahu tidak akan melebihi daripada apa yang kemampuan kita. Ya, jadi saudara jangan mengeluh kalau saudara mendapat pengujian, ya, atau percobaan apapun. Tuhan tidak saudara tidak usah khawatir dan bimbang, pasti akan dilalui. Asalkan kita seterus dengan firman Tuhan, asalkan kita mendoakannya. Seperti rekan-rekan kita mungkin ada apa yang kita bilang di sini, mendoakan teman-teman, mendoakan saudara kita yang sedang dalam ujian, biar senantiasa ujian ini akan berlalu dan dia mendapatkan apa yang Tuhan akan berikan. Nah, saudara kekasih, di pagi hari ini, ya, kiranya Tuhan memberikan penerangan kepada saya dan saudara bahwa kita saling mendoakan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi kita mendoakan bagi saudara-saudara kita yang dalam pencobaan, apalagi dalam kesusahan dan kesulitan. Kita bukan saja membantu dalam doa juga, tapi yang nyata kita memberikan, ya, bantuan pertolongan baik materi itu maupun apa yang kita bisa beri, ya. Nah itu saudara. Jadi saya terus terang, ya. Jadi kalau kita belum menolong teman atau sahabat kita, baik kita menolong di lingkungan kita dulu. Jadi saudara kita, family kita yang kesulitan, saudara harus tolong. Kalau kita belum menolong rekan teman-teman yang lain, bagaimana saudara bisa menolong orang lain sedangkan saudara kita aja tidak diperhatikan, family kita. Saudara, jadi saya melihat, ya, saya punya saudara, ada ya dari saudara pihak istri maupun saya sendiri. Saya melihat kadang-kadang mereka mau pinjam uang, ya. Waduh, saya kesulitan, saya mau pinjam uang sekian-sekian untuk bisnis ini. Kita tuh nggak mampu memberikan. Ya udah, kita bantu aja. Kamu nggak usah kembalikan, saya bantu. Saya rela membantu ini. Ya, jadi memang kita adanya begitu kemampuannya. Daripada kita meminjamkan, terus dia nggak bisa mengembalikan, ini bisa menjadi suatu start pertama untuk jadi permusuhan. Kalau memang saudara nggak sanggup untuk meminjamkan atau apa, lebih baik kita bantu. Apa yang kita punya kita bantu. Nah ini saudara, ini agak-agak sulit untuk menjalankan, tetapi saya sudah mencoba dan ada sukacita dalam hati saya. Berkat itu berlimpah bagi saya sendiri, bagi keluarga saya. Sebab saya memberikannya dengan tulus, bukan dengan duka atau paksa, bukan dengan begitu kita beri, besoknya kita, ya kenapa begini-begini gitu. Tidak. Ya, jadi seterus terang saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memberikan, berilah dengan yang tulus, bukan ada duka atau paksa. Karena bagaimanapun juga saya mengatakan ini di depan saudara, apa yang saya katakan, pedang ini lebih tajam kepada saya dulu daripada dari saudara. Apapun akan menempa diri saya kepada saudara. Maka dari itu saya selalu mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini kepada Tuhan, bukan kepada saudara. Ya, jadi menjadi hamba Tuhan itu, menjadi membawa firman Tuhan itu enggak semudah asal bicara, tapi dalam kehidupannya sehari-hari harus benar-benar seterus dengan firman Tuhan. Amin. Begitu juga saudara, menjadi dimanapun saudara berada, jadilah saluran berkat. Apapun yang saudara katakan, saudara harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Menjadi seterus dengan firman Tuhan tidak mudah, tetapi saya yakin dan percaya kalau saudara minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan hikmat, marifat apapun yang baik. Amin. Saya melihat kesaksian saudara Ibu Tina dengan lagi Victor ini menjadikan suatu semangat dalam hidup saya. Ya, ini sharing, artinya bagaimana saya tahu Ibu Tina punya kesaksian dengan saudara Victor. Kalau tidak, artinya disaksikan. Kan ada 10 orang yang disembuhkan, ada 10 orang mendapatkan sukacita, mendapatkan kesembuhan. Tapi berapa yang kembali? Bayangkan ya. Jadi apa yang kita terima, saudara nggak usah bimbang dan ragu. Ya, kalau saya di sini ada mendengar kesaksian, waduh saya rasanya senang sekali ya, apalagi pujian itu, waduh ya. Karena mohon maaf di gereja saya itu sebelah sana, saya kadang-kadang susah untuk mendapat kesaksian gitu loh, saudara.
Ya ini mungkin orang yang malu-malu kucing atau malu-maluin, saya nggak ngerti juga ya. Jadi rasanya sulit untuk berjalan. Saudara itu kalau dapat berkat, yang bawa di sukacita lah, kita mensyukuri gitu, memberitakan bahwa kita ini sudah dapat sukacita dari Tuhan. Bagaimana saudara mengucap syukur untuk mintanya mau, tapi mengembalikan sukacita kepada Tuhan malu-malu gitu. Nah ini saudara kita latih. Mau salah enggak ngomongnya enggak problem. Saya melihat ibu ini yang beberapa saat saya dulu ya terbata-bata bicaranya, tapi saya mengerti maksudnya gitu. Oh ini mengucap syukur. Nah saudara jangan malu ya kepada Tuhan untuk mengucapkan ini. Di antara kita aja nggak ada masalah, nggak ada di luar saudara teriak-teriak. Di sini mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sangat memberikan semangat kepada yang lain bahwa Tuhan itu memang baik dan Tuhan itu memang mengasihi saudara dan saya. Amin. Baiklah saudara kekasih, itulah firman Tuhan di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya ya senantiasa saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, dan saudara tetap berjanji kepada diri saudara sendiri untuk mendoakan minimal berapa? 5 orang ya, kepada teman-teman maupun saudara dan sebagainya. Dan kita juga akan didoakan oleh selama kita saling mendukung ya. Saya juga bilang sama pendeta Frankie, Pak Frankie, nggak usah lama-lama, saya didoakan 10 detik aja. Aduh rasanya saya bersukacita. 10 detik Pak Frankie mendoakan saya, nggak usah lama-lama. Apalagi kalau didoakannya lama, waduh saya juga bersyukur. Tapi ingat saya 10 detik aja. Ya biar Pak John selalu pada jalan yang benar, itu aja. Dan jangan sampai melenceng ke kiri ke kanan, betul nggak? Ya, biar lebih suci di hadapan Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan di pagi hari ini, biar senantiasa Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.